kembali lagi di Indonesia Morning Show. TNI Angkatan Darat memberikan penghargaan dan pemberian pangkat luar biasa kepada sejumlah prajurit. Nah, penghargaan ini diberikan atas prestasi para prajurit dalam menjalankan tugas. Ya, dan sudah ada Letu Muhammad Abdurrahman Maulana di sini. Sudah ada juga Sertu Heri Suprapto. Dan ada juga Pratu Sutrisno. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan beliau bertiga ini. Akan ada informasi, tapi kita ngobrol-ngobrol aja dulu kali ya Rama ya. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol, selamat pagi. Karena saya banyak sekali yang pengen ditanya nih, mungkin kita ke Mas Maulana dulu. Mau tanya Mas, kan waktu itu saya dengar-dengar Mas Maulana ini menggagalkan sebuah pembalakan di perbatasan Malaysia dan Indonesia. Itu kejadiannya kapan Mas? Baik, terima kasih. Kejadiannya itu pada saat kami melaksanakan tugas Pamtas Perbatasan RI Malaysia, tepatnya tahun 2012 bulan April. Pada waktu itu kami baru saja pergeseran dari markas besar menuju ke tempat pos kami. Setelah kami menuju ke tempat pos kami, sebelumnya kan kita melewati dusun. Jadi kami belum nyampe pos itu. Jadi kami di dusunnya itu ada masyarakat. Masyarakat yang melaporkan kepada salah satu anggota saya bahwa di salah satu perbatasan patok, tepatnya patok G612 waktu itu, terjadi ada pembakaran dan penyerobotan wilayah. Setelah itu, pada saat itu juga, karena ini mungkin salah satu chance atau kesempatan buat saya, saat itu juga saya membentuk satu tim, pimpinan saya sendiri, 7 orang kekuatan. Pimpinan berdasarkan peristiwa tadi itu ya? Berdasarkan laporan dari masyarakat tersebut. Selanjutnya, kami menuju ke sasaran atau ke tempat TKP. Dengan dibantu oleh masyarakat tersebut yang melaporkan kepada kami sebagai penunjuk jalan. Perjalanan kurang lebih kita tempuh selama 5 jam ya. Dari tempat kita istirahat di dusun menuju ke tempat sasaran. Tapi ini pelakunya ini orang Indonesia atau orang Malaysia? Orang Malaysia. Orang Malaysia, Selanjutnya sebelum kami ke tempat TKP atau sasaran, kami kan memastikan dulu, kami olah tempat dulu apakah benar laporan ini atau kita jangan sampai kita salah tindakan. Sehingga pada saat itu sebelum kami nyampe ke sasaran, saya berserta rekan-rekan saya satu tim, kami melaksanakan penyamaran. Dengan cara kami meminjam baju masyarakat. Sehingga kita cover tertutup. Jadi kita dapat istilahnya dapat bebas atau leluasa ke tempat tersebut, sehingga orang-orang yang lagi kerja di sana tidak takut melihat kita apabila kita bercover TNI. Lalu abis itu baru bertindak ya. Nah, ini hebatnya mereka dari Zizi, mereka juga akhirnya karena tindakan yang luar biasa ini juga, mereka diberikan penghargaan yang tentunya luar biasa juga. Dan kita juga mau tahu bagaimana sih pemberian penghargaan itu seperti apa. Nanti ceritanya Mas Maulana kita sambung dulu, kita masih ada pertanyaan dan kita akan menginformasikan sedikit mengenai proses pemberian penghargaan yang dilakukan oleh Bapak Jenderal Budiman. Jumat pagi, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Budiman, memberikan kenaikan pangkat luar biasa dan pemberian penghargaan kepada 14 prajurit TNI Angkatan Darat di Mabes AD, Jakarta. Kenaikan pangkat luar biasa diberikan kepada 11 orang bintara dan tamtama. Dan piagam penghargaan diberikan kepada 3 orang perwira menengah atas prestasinya menggagalkan illegal logging, menangkap penyelundup narkoba, dan menolak upaya suap. Saya berkomitmen untuk menerapkan reward and punishment secara proporsional, memberikan reward kepada para prajurit yang berprestasi melalui panggilan, melampaui panggilan tugasnya, dan sebaliknya memberikan punishment yang tegas kepada prajurit yang melanggar hukum. Salah seorang prajurit penerima penghargaan ini adalah Letnan 1 Infanteri Muhammad Abdurrahman Maulana yang menangkap pelaku illegal logging asal Malaysia di Kalimantan dan juga menolak suap sebesar 500 juta rupiah. Saya tetap memegang amanah dari komandan kami, tidak ada negosiasi sedikit pun, sehingga pada saat itu juga kami tolak. Dan bukan tanggung jawab saya atau bukan keputusan saya untuk memberikan jawaban iya atau tidak. Selain peningkatan disiplin dan perbaikan sistem, apresiasi terhadap prajurit menjadi cara efektif meningkatkan semangat bekerja mereka. Vinda Hayu, Safrizal Irawan melaporkan untuk NET.
Biasa Iya, berarti 3 dari 14 orang sudah Ya. hadir di studio kita pada pagi hari ini dan melanjutkan obrolan kita tadi Mas Maulana. Kalau Mas Maulana menolak ada pemberian 1 koper berisi total-total 500 juta rupiah, itu gimana Mas penolakannya? Baik, terima kasih. Pada saat pemberian koper tersebut, kami memegang teguh prinsip dan juga sudah diperintahkan oleh komandan karena saya sudah laporkan komandan, tidak ada negosiasi sama sekali. Dan setelah itu juga saya sudah menangkap atau menyita doser. Dan doser yang kami sita tidak ada sejengkal pun bergerak dari yang sudah kalian tangkap. Wow, jadi benar-benar Jadi saat itu strict. juga kami tetap memegang teguh Ya. perintah komandan dan menunggu komandan sampai datang ke TKP karena Luar komandan biasa. mau datang. Tapi Luar mereka biasa. tetap mencoba terus untuk memberi sogokan itu. Mencoba terus dan mencoba. 2 kali mereka mencoba. Ini yang harus jadi contoh ya. Benar sih, jadi berpegang teguh bahwa ternyata yang namanya TNI itu tidak bisa namanya Obrak-abrik ya, mereka punya prinsip sendiri. nggak boleh. Nah Oke. ternyata selain itu ada illegal logging sih juga ternyata di sini sudah ada Sertu Heri Suprapto. Selamat pagi Mas. pagi. Panggil Mas Heri? Ya. Mas Heri, ya Mas Heri ini telah menggagalkan penyelundupan sabu seberat 4,25 kg ya. Wah ini suatu prestasi yang juga bisa dikatakan luar biasa. Bisa tolong diceritakan itu seperti apa Mas Heri? Nah, baik, terima kasih Mbak. Nah, kita kan sesuai dengan tugas kita mengamankan perbatasan RI Ya. Malaysia kan. Nah, kegiatan rutin kita sehari-hari kan itu melaksanakan sweeping dan penjagaan di bawah. Nah, jadi kita pada saat penangkapan tersangka, jadi kita 2 orang itu, 1 orang lagi teman saya yang bernama Kopral Joni Firmansyah. Jadi kronologis kejadian itu mulai dari arah Malaysia mau menuju ke Indonesia. Oke. Jadi pada saat tersangka itu melewati pos itu memakai kendaraan bermotor kan, memakai kendaraan bermotor 2 orang. Jadi 2 orang memakai tas, 1 ditaruhnya di depan motor dan 1 digendong oleh tersangka itu. Nah, jadi pada saat dia mau melewati, kalau orang-orang masyarakat itu kan sudah kita kenal semua, Iya. masyarakat yang berada di sekeliling pos. Ya. Nah, jadi biasanya kalau masyarakat yang lewat, yang kenal sama kita, itu pasti mengelakson ataupun Menyapa ya? Menyapa, Oke. sedangkan Ini enggak. sudah ya siap. Sedangkan yang kita ini dia tidak menyapa. Langsung saya berhentikan. Saya berhentikan dia di tengah jalan. Oke. Kan dia nggak mau ke pos. Kita Oke. yang menyamperin dia kan. Oke. Menyamperin dia ke situ. Setelah itu saya tanya, langsung saya bawa ke pos 2 orang. Setelah saya bawa ke pos 2 orang, yang 1 orang membawa tas, yang 1 orang lagi itu diletakkannya tas yang isi sabu-sabu itu masih di mobil? motor. Di motornya. Oh masih di motor? Iya. Motornya, di Terus? motornya. Nah, yang 1 membawa tas masih digendong. Saya bawa semua di situ. Saya cek identitasnya. Nah, rupanya memang 2 orangnya itu warga Indonesia semua. Oke. Warga Indonesia. Tetapi 1 orang itu yang berinisial F itu Firman. Nah, itu baru 9 bulan itu keluar dari penjara Malaysia. Keluar dari penjara Malaysia. Nah, jadi setelah saya periksa identitas, kecurigaan saya tinggi lagi karena 1 orang yang saya tanya itu gugup. Oke. Oke. Waktu itu pertanyaannya apa? Sampai akhirnya Mas Heri bisa benar-benar berpikir, wah ini kayaknya orang ini ada apa-apanya nih. Karena dari pertanyaan yang saya lontarkan kepada dia itu dijawabnya itu tidak nyambung seperti Oke. orang mabuk Jadi, gitu. Oke. Ketahuan ininya ya. Langsung Nggak curiga di sadar situ. ya. Mungkin Oke. saya sih. Nah sekarang sampai bisa membuka tas yang ternyata masih ada di sepeda motor tuh seperti apa? Nah, jadi kalau setelah saya gitu, saya tanya sama dia, itu isinya apa dalam? Nggak ada apa, katanya baju. Ya sudah kamu bawa sini dulu, kita cek demi keamanan. Mungkin di sini banyak Ya. illegal logging segala macam kan, yang limpas dari perbatasan. Langsung saya bawa tas itu dan saya perintahkan Kopral Joni Firmansyah untuk mengecek 2 tas itu. Iya. Ya. Nah, jadi setelah saya cek tas itu, rupanya teman saya si Joni itu langsung bilang, Baton ini ada sabu-sabu. Saya juga kan kemarin nggak tahu bagaimana bentuk sabu-sabu. Saya Iya. tahu bentuk sabu-sabu itu pada saat kami latihan di Hombis. Oke. Yang di Hombis diperlihatkan sama
Nah, kita kemarin kan saling tukar informasi sama Polres bagaimana bentuk-bentuk narkoba ini gini Nah, sudah di. Mas Heri, Iya. pada saat itu apakah sih yang membawa sabu-sabu ini melakukan misalnya Pak kita damai aja atau gimana? Nawarin sesuatu sogokan seperti tadi Mas Maulana nggak? Nah, untuk pembicaraan itu tidak ada. Tidak Nggak ada ya, karena mereka emang dari awal udah kelihatan gugup Udah dan ketangkep basah ketangkep juga basah ya. Jadi mereka nggak diumpetin, jadi betul-betul dalam motor dan dalam tas gitu. Di dalam tas. Karena di dalam tas itu isinya baju paling dilapisi baju selip-selipin. aja ya. Berarti benar mata elang banget Mas Heri. Jadi artinya Zi kalau misalnya kita bertandang ke rumah Mas Heri atau melewati poskonya Mas Heri ya, Jangan kita bawa yang aneh-aneh jangan ya, bawa aneh-aneh dan Rama. paling penting kita mesti klakson titit hai Heri gitu. Oke, dan sekarang kita ke Mas Sutrisno. Nah, Iya. ini Mas Sutrisno ini juga cukup fenomenal kisahnya karena Mas Sutrisno ini melumpuhkan 2 anggota OPM ya pada luar tahun biasa. berapa waktu itu Mas? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu masih tahun ini. Itu gimana ceritanya Mas? Terima kasih, saya akan menjelaskan. Pada waktu itu kita lagi melaksanakan patroli rutin lah jelasnya, langsung dipimpin komandan kompi saya. Sebelum kita melaksanakan patroli, memang kita sudah mendapatkan informasi dari informan kita lah, informan. Kalau di TKP tersebut ada Ini kejadiannya di Papua? di Papua. Iya. Begitu kita sampai memang jalan patroli, sampai ke TKP tersebut, memang kita sudah menemukan 2 tersangka tersebut. Oke. Sempat kita sapa, malah dia kaget menurut kita itu kaget. Tidak usah lari lah begitu maksud kita kan. Begitu lihat kita, dia dulu yang buka tembakan terhadap kita. Oke. Oh ya? Ya, dia buka tembakan dulu terhadap kita. Panik Nah, mungkin dia ya? mungkin panik, lihat kita kan panik. Karena juga kita sudah ada termasuk juga tokoh juga tokoh OPM yang cukup mengganggu lah di sana. Akhirnya kita lumpuhkan lah dengan cara baku tembak. Oh, tapi memang dari dia duluan yang mengeluarkan dia duluan, senjata dia gitu duluan. ya? Karena udah gugup duluan. Betul, sih. betul, Iya. betul. Oke, ini untuk ketiganya mungkin diwakili oleh Mas Maulana. Apa Oke. sih arti untuk Mas Maulana sendiri penghargaan yang diberikan oleh Bapak Jenderal Budiman ini kemarin? Baik, untuk penghargaan bagi saya sendiri, pertama rasa bangga saya. Rasa bangga saya dapat berhasil dalam menjalankan amanah tugas dari negara. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada satuan saya sendiri dan yang paling penting kepada keluarga. Oke. Oke. Kalau untuk Mas Suprapto gimana? Ya, kalau dari saya, coba diulang. Apa jadi motivasi atau gimana arti penghargaan yang baru saja diberikan Mas? Arti- Mas Heri ini harus diklakson dulu. Mas Heri, gimana Mas? Nah, kalau bukti penghargaan bagi saya, ini kan tugas negara, tugas yang sangat penting. Ya. Saya merasa bangga karena saya sudah diberikan penghargaan kepada negara. Gitu. Oke. Kalau misalnya untuk Mas Sutrisno mungkin saya mau nanya, suka dukanya bertugas di Papua ini gimana Mas? Ya. Kalau suka dukanya di Papua, Kayaknya sih banyakan sukanya senyum kayaknya dulu ya. Ya, kita banyak sukanya lah. Berat Rama ini, Sukanya. Berat, tapi ini luar Yang biasa jelas sih. sukanya itu kita kan dapat berkumpul lah, Ya. berkumpul sama rekan-rekan yang beda satuan, yang jelas kan, apalagi yang beda satuan, yang beda-beda kompi, dalam waktu satgas tetap akan berkumpul bersama-sama. Ya. Yang jelas dapat rekan-rekan yang baru dari satu satuan yang berbeda. Begitu. Oke, baik. Luar biasa banget ya Zia. Mereka walaupun misalkan ditugaskan di tempat yang sangat jauh, contohnya di Papua, mereka tetap berpegang teguh bahwa ternyata harus menjaga NKRI juga. Oh iya dong, iya dong. Selamat sekali lagi atas penghargaan yang didapatkan. Semoga terus bertugas dan tetap menegakkan keadilan dan kejujuran ya Mas. Iya. Oke, dan setelah ini kita akan memiliki informasi-informasi dari dunia olahraga, diantaranya persiapan pertandingan El Clasico akan mengawali berita olahraga kita di pagi ini, tetap di Indonesia Morning Show.